Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita masih bisa duduk untuk menghadiri majelis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang dosa-dosa yang bisa menggugurkan pahala, bahkan sebagiannya bisa menggugurkan seluruh pahala. Dosa apa ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Artinya bahwa kita hidup ini diperintahkan untuk banyak beramal saleh dan berusaha untuk mengikhlaskan semua amal saleh itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan bahwa setiap yang melakukan kebaikan, ibadah ataupun amal-amal saleh, di sana ada iblis dan syaitan yang sangat tidak suka dengan perbuatan itu, sehingga mereka berusaha untuk menghalang-halangi kita melakukan amal saleh dan ibadah dengan upaya dan jerih payah mereka bagaimana caranya agar kita menggagalkan amal saleh kita. Minimalnya walaupun sudah terlanjur melakukan amal saleh, dibuatnya rusak amal saleh itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal saleh seperti seseorang melaksanakan salat, puasa, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, terkadang oleh sebagian orang itu mudah dilakukan, walaupun oleh sebagian orang mungkin sulit dilakukan. Tetapi bagi orang-orang yang mudah melakukan perbuatan kebaikan itu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu mereka sanggup menjaga pahala yang sudah mereka dapati dari amal saleh itu. Dengan kata lain, beramal itu mudah, tapi menjaga amal itu belum tentu. Karena sadar ataupun tidak di masyarakat kita ini, terkadang ada di sebagian kita melakukan amalan-amalan yang justru membatalkan pahala yang sudah kita dapat dalam bentuk dosa-dosa, yang dosa ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang paling besar dan ada yang dosa besar. Baik, kita akan sebutkan dosa apa
yang bisa menggugurkan, di mana sebagian dosa bisa menggugurkan pahala secara keseluruhan dan sebagian dosa boleh jadi tidak menggugurkan pahala secara keseluruhan. Yang pertama, al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, sungguh akan lebur amalanmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Kalau ayat ini menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja melakukan kesyirikan, habis semua amalnya dan dia termasuk orang-orang yang rugi, padahal predikat dia seorang nabi dan rasul, bahkan dosanya sudah diampuni yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Tetapi kalau seorang Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, tidak ada yang selamat, walaupun dia Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kalau dia melakukan kesyirikan, tetap gugur amalannya dan dia termasuk orang yang rugi. Subhanallah, sekelas Nabi saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ar-riddatu, seseorang murtad dari agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 217, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka siapapun yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam kondisi kafir, maka mereka orang-orang yang akan gugur seluruh amalan mereka, baik di dunia atau di akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang layak masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faulaika habitat a'maluhum, maka amal-amal mereka sia-sia, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka murtad ini bukan perkara biasa. Akan tetapi ketika zaman itu jauh dari Nabi dan jauh daripada ilmu dan menyebarnya kejahilan, murtad ini terkadang dianggap biasa. Murtad ini terkadang seolah-olah orangnya tidak merasa itu dosa besar yang menghilangkan semua amalan. Lihat di Batam ini saja, banyak orang-orang yang murtad itu karena faktor ekonomi, entah karena faktor pernikahan, mungkin suaminya orang bule sana, atau orang-orang kaya yang non muslim menikah hanya karena harta, hanya karena rumah mewah, hanya karena kendaraan megah, hanya karena tanah luas, dan begitu seterusnya. Dan itu terjadi banyak sekali kasus-kasus orang yang pindah agama di sini. Mereka tidak sadar bahwa orang murtad itu habitat a'malu, habis amal mereka. Kemudian yang ketiga, al-kufru bi ayatillahi azza wa jalla wa qatlul anbiya wa qatlul ladzi ya'muruna bil ma'ruf minan nas. Kufur dengan ayat-ayat Allah, membunuh para nabi atau membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dari kalangan manusia.
Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 2122, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Orang-orang yang mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa ada kebenaran, membunuh orang-orang yang merintahkan kepada kebenaran dari kalangan manusia, habar gembirakan kepada mereka dengan azab yang pedih, dan mereka adalah orang-orang yang lebur, hancur amalan mereka di dunia dan akhirat, dan tidak ada penolong bagi mereka kelak pada hari kiamat. Ini yang ketiga, kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang di zaman sekarang, Bu, itu yang mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas itu perintah. Terkadang di antara mereka ada yang mengolok-olok sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, orang-orang yang mereka menganggap bahwa semua agama sama. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling diridhoi di sisi Allah itu Islam. Bagaimana mungkin orang mengatakan semua agama sama? Padahal tidak ada agama yang paling diridhoi kecuali Islam. Tidak lain karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana segi perbedaannya? Ya jelas beda. Agama yang menyatakan Tuhan itu satu dengan agama yang mengatakan Tuhan itu tiga kan berbeda. Agama yang mengatakan bahwa Tuhan itu lam yalid wa lam yulad, tidak mungkin melahirkan dan tidak mungkin dilahirkan, tidak sama dengan agama yang mengklaim bahwa Tuhan mereka adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Berkata Yahudi Uzair itu putra Allah, berkata orang-orang Nasrani Al-Masih Isa itu putra Allah. Maka akan berbeda dengan agama yang mengatakan lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka orang-orang yang mengatakan semua agama sama, atau seseorang itu bebas memilih agamanya, tidak ada paksaan, maka ini juga kekufuran. Atau mengolok-olok agama, baik dengan lisannya, baik dengan perbuatannya, seperti menginjak Al-Quran, baik secara hakiki diinjaknya dengan kakinya, atau secara ma'nawi memperolok-olok Al-Quranul Karim dengan mengubah-ubah makna-makna atau tafsir-tafsir ayat jauh daripada penafsiran yang benar, yang menyimpang dari penafsiran para ulama Rabbani. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga bagian daripada dosa-dosa yang bisa menggugurkan amal kebaikan. Kemudian yang keempat, karahiyatu syai'in minal Quran wa itba' ma askhatallah, membenci walaupun sedikit dari Quran, atau mengikuti apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Membenci sesuatu yang datang dari Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pintu kekufuran. Pintu kekufuran. Ada orang yang berpakaian syar'i, menutup aurat, sebagiannya mungkin pakai cadar, pakai niqab dan yang sejenisnya. Kemudian dicaci, dicela. Itu pakaian apa itu? Pakaian kayak ninja-ninja. Pakaian apa itu? Buat harodang saja.
Pakaian apa itu? Cantik-cantik sayang dibungkus, macam-macam. Jadi orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti umpamanya ketika Islam menjelaskan tentang hukum hudud, bahwa yang maling potong tangan, yang berzina kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati, kalau dia belum menikah didera 100 kali. Atau mungkin ketika orang-orang yang mereka minum khamar, juga ada hukumannya dalam Islam. Tiba-tiba dikatakan potong tangan, hukum rajam dan yang lainnya. Itu perbuatan sadis, bengis yang tidak berperi kemanusiaan, bahkan menolak HAM, hak asasi manusia. Ditabrak-tabrakannya hukum Allah dengan hak asasi manusia karena kebenciannya. Atau orang-orang yang berjanggut dicela, terkadang disamakan dengan binatang. Atau ada orang yang kemudian mengangkat sebagian kain di kakinya sehingga di atas mata kaki, diejeknya sehabis-habisnya dan lain sebagainya. Jadi orang yang membenci sedikit saja dari Quran atau dari sunnah Nabi SAW dan mengikuti apa yang membuat Allah murka, maka ini bagian daripada menggugurkan amalannya. Allah katakan dalam surah Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum. Itulah ketika mereka sangat membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka amal-amal mereka digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita membenci sedikit pun dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akibatnya fatal, bisa menggugurkan amal kita. Kemudian yang kelima, an-nifaq, perbuatan nifaq, kemunafikan, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Kalau di zaman Nabi SAW, orang munafik itu mereka takut menampakkan dirinya, karena sampai kalau ketahuan bisa dibunuh dia. Sehingga mereka pun bersembunyi-sembunyi, sampai-sampai banyak para sahabat terkecoh dengan orang-orang munafik dan tidak bisa membedakan mana munafik mana sahabat, termasuk Nabi. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala membongkar orang-orang munafik, hatta Nabi sendiri tidak tahu siapa mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, diberitahu nama-namanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Hudzaifah bin Yaman, sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi, untuk mencatat, dan tidak boleh ada yang tahu siapapun manusia kecuali dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di zaman Rasul, orang munafik itu takut untuk terang-terangan. Tapi di zaman sekarang, munafik itu terang-terangan, bahkan punya channel di YouTube, punya channel di TikTok, di Instagram, di apa. Untuk apa? Live dalam rangka menghina Islam. Padahal dia mengaku Islam, tapi dia hina Islam terang-terangan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak di negeri kita ini. Orang-orang yang kemudian membuat khurafat-khurafat dalam Islam, menyuruh manusia untuk meminta-minta di kuburan, menyuruh manusia untuk percaya dengan kisah-kisah khurafat dan begitu seterusnya. Anda sedang merusak Islam atau sedang memperbaiki Islam? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, musyaqqaqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mukhalafatu awamirihi. Orang yang berusaha untuk menyelisihi
Rasul atau perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadhurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan mereka menentang Rasul setelah datang keterangan petunjuk bagi mereka, perbuatan mereka tidak memadaratkan Allah sedikit pun dan Allah akan menggugurkan amalan. Maka menentang perintah Rasul walaupun Nabi SAW sudah tiada, tetap fatal akibat. Jangan menentang. Ketika Nabi SAW memerintahkan agar kita jangan meninggalkan solat 5 waktu, maka jangan pernah meninggalkan solat 5 waktu. Karena kalau seandainya kita sampai meninggalkan solat, itu bisa menjurus kepada kekufuran. Ataupun orang yang sudah layak haji untuk haji, orang yang sudah mampu untuk zakat maka zakatkan. Ada orang yang sanggup untuk berpuasa Ramadan maka wajib berpuasa. Apapun perintah Nabi SAW, maka jangan sampai kemudian kita selisih, karena menyelisihi perintah Nabi SAW bisa menggugurkan amalan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 6 perkara yang berat-berat. Jadi 6 perkara yang saya sebutkan di sini, ini dosa-dosa yang paling berat yang akan menggugurkan keseluruhan amal. Di sana ada dosa-dosa juga bisa menggugurkan amalan, tapi tingkatnya di bawah. Pertama, hasad. Orang yang hasad, yang bercita-cita supaya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain hilang dan berpindah kepadanya, atau berangan-angan agar kenikmatan orang lain hancur walaupun tanpa harus berpindah kepadanya. Dua-duanya hasad. Dan hasad ini penyakit masyarakat, penyakit yang terkadang tidak ada yang sanggup lepas, sampai kepada orang-orang yang sudah hijrah sekalipun masih juga bisa hasad. Oke lah kalau orang-orang awam yang mereka jarang hadir di majelis ilmu, yang belum hijrah, mungkin bahasa kita mungkin kurang ilmu sehingga mereka masih menampakkan hasad mereka. Tapi kalau orang sudah ngaji kan aneh, kalau di hatinya ada hasad itu aneh. Karena hasad ini kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad, hati-hati kau jangan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati jangan hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan seperti kayu bakar, seperti api melahap kayu bakar. Cobalah ibu bawa kayu bakar ditumpukan, kemudian ditaruh api di situ. Hitungan beberapa waktu saja sudah habis seperti debu. Itulah bahayanya hasad. Memang hasad itu tidak mungkin lepas dari manusia. Saya, ibu, siapapun pasti ada hasad. Tapi ulama mengatakan orang yang baik pasti menyembunyikan hasadnya, tapi orang yang jahat pasti menampakkan hasadnya. Maksud orang baik menyembunyikan hasadnya apa? Dan maksud orang jahat menampakkan hasadnya itu apa? Maksudnya orang baik menyembunyikan hasadnya, ya memang dia hasad kepada tetangganya, tapi tidak pernah dibicarakan. Cukup antara dia yang tahu, orang lain tidak ada yang tahu. Tetapi orang jahat menampakkan hasadnya, dia tampakkan hasadnya dengan ucapannya, dengan gibahnya, dengan namimahnya, dengan menghasutnya.
menjelek-jelekan, menceritakan kepada orang lain. Maka itulah yang disebut bahwa al-la'imu yudhir hasadahu. Adapun orang-orang yang lain, yang jelek, yang jahat, itu suka menampakkan hasadnya. Adapun orang baik, maka dia akan menyembunyikan hasadnya. Dia tidak akan, memang dia hasad dalam hatinya ketika melihat kekayaan yang Allah anugerahkan kepada orang lain, tapi mulutnya tidak bicara. Dia tidak menggibah, dia tidak menghina, dia tidak mengadu domba. Cukuplah hanya yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya menyembunyikan hasad. Tapi kalau sampai menampakkan dengan menggibahnya, mencacinya, memakinya, menghasutnya, apalagi sampai membuat makar kepadanya, inilah hasad yang terlarang. Karena ini penyakit pertama yang ada di langit dan penyakit pertama yang ada di bumi. Kemudian yang kedua, ar-riya. Dalam beramal ingin dipandang orang, dalam beramal ingin dipuji orang, dalam beramal ingin didengar orang. Riya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Di dalam surah Hud ayat 15-16 Allah mengatakan, siapapun yang menghendaki kehidupan dunia dalam amalannya atau perhiasannya, kami akan cukupkan amalan mereka di dalamnya dan mereka tidak mungkin dirugikan. Tapi mereka orang-orang yang tidak akan ada balasan di akhirat kecuali neraka, dan akan digugurkan apa yang mereka telah lakukan di dalamnya, dan semua amalnya dianggap batil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Riya ini juga tak kalah bahayanya dibandingkan hasad. Bahkan ini penyakit yang dikhawatirkan Nabi SAW. Karena riya ini sadar ataupun tidak sadar, Bu, ini penyakit-penyakit tersembunyi. Karena riya ini terkadang datangnya itu tiba-tiba, begitu saja, tahu-tahu datang saja. Ketika ibu sudah ikhlas dari rumah itu memang ingin sedekah, di tengah jalan nampak berjumpa dengan kawan. Mulai setan datang menggosok-gosok hatinya, kasih tahu, kau mau sedekah, katanya. Mulailah cerita dengan kawannya. Ketika ditanya, mau kemana om? Ini mau ngantarkan sedekah. Ini kan awalnya sebenarnya ikhlas pulang, berangkat dari rumah membawa sedekah itu untuk disampaikan kepada fakir miskin umpamanya atau anak yatim. Tidak ada niat riya sama sekali. Gara-gara di tengah jalan ketemu kawannya, nyapa mau kemana gitu ya, setan masuk. Mau kemana om? Ini mau ngantar sedekah. Padahal ibu kan bisa saja mengatakan mau kemana itu, mau ke depan. Ke depan kemana? Ke depan pokoknya. Itu ke rumah si Anu, bisa saja bukan? Tapi kadang-kadang setan ini pinter dia. Memang kelihatan jujur jawabannya, tapi di balik kejujuran jawaban itu justru ada riya yang akan mendorong habis semua amal yang dilakukannya. Sedekahnya itu tidak berpahala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya hati-hati dengan riya. Yang ketiga, qati'atur rahim, memutus silaturahim. Nabi SAW mengatakan, innal a'mal tu'radu kulla khamisin wa laylatil jum'ati fala yaqbalullahu amala qati'ir rahim. Sesungguhnya amal itu akan ditampakkan pada setiap hari Kamis, malam Jumat, dan Allah tidak akan menerima amal para pemutus rahim. Orang yang memutus tali silaturahim, maka Allah tidak menerima amalan. Subhanallah. Kita tahu bahwa amalan itu diangkat. Ada yang berupa harian, ada yang berupa pekanan, ada yang berupa tahunan. Seperti harian, amal kita diangkat di waktu asar dan subuh.
pekanan amal kita diangkat di waktu hari Senin dan Kamis. Kemudian tahunan amal kita diangkat di setiap bulan Sya'ban. Tetapi orang-orang yang memutus silaturahim, maka amalannya percuma, tidak akan diangkat. Maka memutus silaturahim ini bisa menghalangi amalan kita akan diangkat dan diperlihatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ghibah. Orang yang menggibah, dzikraka akhaka bima yakrah, kata Nabi. Engkau menyebutkan saudaramu dan kalau dia dengar dia tidak suka. Itulah ghibah. Kita menyebutkan saudara kita, apakah penyebutannya baik ataupun jelek, kalau dia mendengar dan tidak suka dengan cerita kita, maka itu ghibah. Subhanallah. Rasul ketika memberikan definisi ghibah tidak menyebutkan apakah kita membicarakan orang itu dengan kebaikan ataukah membicarakan orang itu dengan keburukan. Kalau dia dengar tidak suka, itu namanya ghibah. Tapi umumnya ghibah itu tidak ada membicarakan orang kebaikan, rata-rata keburukan. Menggibah orang itu kan rata-rata yang diucapkan keburukan, mengumbar aib orang, menjelek-jelekan orang, menghina orang. Makanya ghibah ini juga bisa membatalkan amal. Karena nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang dianggap kaya dengan pahala, bahkan pahalanya sebesar gunung-gunung, tiba-tiba lisannya yang menghancurkan amalan itu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa innal abda la ya'ti yaumal qiyamah, dan sesungguhnya seorang hamba kelak akan datang pada hari kiamat bihasanati amsalil jibal, dengan kebaikan-kebaikan sebesar gunung-gunung, fayajidu lisanahu qad hadamaha alaih, dan sungguh didapati lisannya telah menghancurkan amalan semuanya, kullah. Lihat bagaimana dosa lisan ghibah ini bisa menghancurkan banyak pahala walaupun pahala itu segunung. Dan ini menunjukkan bahasa lisan kan? Karena lisan ini kan bisa dibawa kemana saja. Dia bisa dengan lisan itu menghapuskan dosa segunung, bisa juga dengan lisan itu menghilangkan pahala segunung. Seperti orang yang banyak berzikir, itu bisa menghilangkan dosa-dosa walaupun menggunung-gunung besarnya. Tapi lisan ini juga bisa menghabiskan amalannya walaupun bergunung-gunung, seperti ghibah contohnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang nomor 6, tarkus salatil asri, meninggalkan salat asar. Hati-hati meninggalkan salat asar, karena salat asar ini adalah satu di antara 5 salat yang disebut dengan salatul wusta, yang Allah katakan hafidhu ala salawati was salatil wusta, jaga oleh kalian 5 waktu salat, terutama salat wusta. Kata Rasul, man taraka salatal asri faqad habita amalu, siapapun yang meninggalkan salat asar maka habis amalannya, kata Nabi. Maka jangan sampai meninggalkan salat asar. Kemudian juga yang ke-7, ujub. Ke-6. Yang ke-6 adalah ujub. Ujub itu artinya merasa bangga dengan amalan. Makanya ada istilah para ulama, kalau ada orang yang tidak pernah bermaksiat, hidupnya dihabiskan untuk beribadah, tapi dia merasa ujub dengan amalannya, itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang bergelimang dengan dosa tapi dia selalu menangis dan ingin bertobat. Saya ulangi, ada orang yang menghabiskan hidupnya untuk ketaatan. Salat tinggal, tidak pernah tinggal. Puasa tidak pernah tinggal. Tahajud tidak pernah tinggal. Sedekah tidak pernah tinggal. Silaturahim, sebutkan kebaikan, dia tidak pernah tinggal. Sempurna dengan kebaikan.
tapi hatinya ujub, merasa lebih hebat dibandingkan orang, merasa lebih baik dibandingkan orang. Yang seperti ini kata Rasul, kata para ulama, tidak lebih baik dibandingkan orang yang bergelimang dengan dosa tetapi selalu menangis karena takut kepada Allah dan ingin bertobat. Karena ujub ini adalah perbuatan iblis, dosanya iblis yang mengatakan di hadapan Adam, ana khairum minhu, saya lebih baik dibandingkan si Adam. Ujub. Maka jangan sampai ujub. Kemudian yang nomor 7, at-ta'ali 'ala Allah. At-ta'ali 'ala Allah, kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala atau melampaui batas dari batasan yang Allah sudah batasi. Seperti mudah memponis orang, merasa kita lebih baik dari orang, akhirnya kita ponis orang. Si anu itu sholat pun tidak, langsung neraka dia. Si anu bakhil, nggak pernah lihat sedekah, neraka dia. Jadi memponis-ponis orang, dimasukkan ke neraka. Ini bahaya, karena yang berhak memasukkan orang ke neraka bukan kita, Allah Subhanahu wa taala, dia yang punya neraka. Makanya kenapa Nabi SAW ketika menjelaskan tentang dua manusia, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat, yang ahli ibadah ini mengatakan kepada ahli maksiat, wallahi la yaghfirullahu lak aw wallahi la yunjika minan nar. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu, atau demi Allah, Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari api neraka. Maka setelah keduanya meninggal, yang ahli ibadah Allah masukkan ke neraka, yang ahli maksiat Allah masukkan ke surga. Kenapa? Karena kemaksiatannya tidak sampai kepada tingkat kufur dan syirik. Dia masih bisa bertobat, dan tahta masyiatillah, dosanya masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni, kalau Allah mau, Allah tidak ampuni. Tapi orang ini sudah memponis orang, Allah tidak akan mengampuni dan Allah akan masukkan dia ke neraka, padahal dia tidak tahu bahwa Allah justru mengampuni dan masukkan ke surga. Itu namanya at-ta'adi 'ala Allah, sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8 juga at-takdzibil qadar, mendustakan takdir. Kalau seandainya ibu tertimpa musibah, kenapa si aku saja ketimpa? Kalau melihat anak kita sakit, anak orang sehat, kenapa si anak aku sakit, anak orang sehat? Kalau seandainya usaha kita ini gulung tikar, dia mengatakan, ya Allah, kenapa si aku saja yang gulung tikar, kenapa orang itu kebentang-bentang tikar? Kalau umpamanya seseorang itu mungkin ada kematian dari orang yang tercinta, dia mengatakan, kenapa dia mesti yang mati, kenapa enggak si anu saja yang mati? Menolak takdir, mendustakan takdir. Maka ini juga bisa menggugurkan amal, at-takdzibu bil qadar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang nomor 9, intihaku hurumatillah, menyobek kehormatan Allah Subhanahu wa taala di saat fil khalawat, di saat tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedang bersendirian, tidak ada yang tahu, tapi di depan kita ada handphone, mulai mengambil handphone, tujuannya bagus, nengok kajian, tapi lama-lama channelnya geser. Dari nengok kajian yang belum selesai jadi nengok sinetron, drakor, drama Korea, atau nengok yang tidak-tidak, atau nengok yang tidak pantas untuk dilihat, atau nengok yang menghabiskan waktu-waktunya yang tidak ada manfaat dan tidak ada faedahnya sama sekali. Majlis-majlis tertawa sepanjang masa yang ada di YouTube itu. Maka orang-orang yang diam-diam tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah, kemudian dia menerjang keharamannya, maka ini bisa menggugurkan pahala walaupun sebesar gunung Tihama. Dan itu disabdakan oleh Rasul.
la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibalin tihama bidhan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kata Rasul, saya akan kasih tahu kalian tentang sebuah kaum dari umatku, mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihama, tapi Allah habiskan di hadapannya, Allah gugurkan di hadapannya. Kenapa? Sahabat bertanya, apa salahnya? Bukankah dia sudah membawa pahala sebesar gunung Tihama? Maka Rasul mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwam idza khalau bi maharibillahi intahaquha. Mereka adalah saudara kalian juga, kulitnya seperti kalian, mereka juga handal salat malam, tetapi apabila mereka bersendirian, di depannya ada keharaman Allah, diterjangnya keharaman itu dan dilakukannya, dia tidak sadar bahwa dia sedang diawasi Allah. Ya, mungkin orang tidak melihat maksiat kita, tapi Allah melihatnya, dan itu menunjukkan kita tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau seandainya amalan yang sudah kita lakukan gugur gara-gara dosa yang tidak terang-terangan. Kemudian nomor 10, sedekah. Kemudian dibalik sedekah al-man wal adha. Di balik sedekah itu mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang disedekahinya, alias mengungkit-ungkit sedekah atau menyakiti orang lain dengan sedekah. Maka ini juga hal-hal yang bisa menggugurkan amalan. Lalu apa lagi yang bisa menggugurkan amalan? Mendatangi dukun. Orang yang mendatangi dukun itu sholatnya 40 hari tidak diterima, dan kalau sampai membenarkan maka bisa keluar dari Islam karena dia sudah berlepas diri syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina laila. Siapa yang datang ke arraf, tukang ramal, kemudian bertanya tentang sesuatu, belum membenarkan tapi sholatnya 40 hari sudah ditolak, maka jangan datang ke dukun, jangan percaya dengan dukun. Kemudian yang nomor 11, memelihara anjing. Ibu jangan memelihara anjing, selucu apapun anjing tetap lucu anak ibu. Walaupun anjing itu anjing kecil, lebih kecil dari kucing, lebih lucu dari kucing, lebih pintar dari kucing, yang namanya anjing tetap anjing, tidak boleh dirawat karena itu binatang najis. Ini lihat bagaimana Rasul mengatakan, manik tana kalban laisa bikalbi saydin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan yaumal qiyamah, qiratan kulla yaumin. Barang siapa yang merawat anjing, menjaga anjing, padahal bukan anjing untuk berburu, padahal bukan anjing untuk menjaga hewan, padahal bukan anjing untuk menjaga tanah, kecuali setiap hari pahalanya dikurangi 2 qirat, dan 1 qirat itu besarnya segunung Uhud. Berarti 2 qirat besarnya 2 gunung Uhud. Lihat, pahala jelas hilang setiap hari 2 gunung Uhud, padahal amal kita dalam sehari belum tentu dapat seperti gunung Uhud. Maka jangan memelihara anjing, kecuali 1 anjing berburu, 2 anjing untuk menjaga binatang yang lain seperti peliharaan kambing, penggembala butuh anjing untuk supaya merawat mereka, atau menjaga tanah, menjaga rumah untuk supaya tidak ada maling dan begitu seterusnya. Maka selain anjing-anjing ini tidak boleh dirawat. Kemudian juga yang nomor 12, zulmul akharin, melakukan kezaliman kepada orang. Melakukan kezaliman kepada orang seperti mencaci orang, memaki orang, merendahkan orang, menggibah orang, namimah dengan orang, atau dengan fisik memukul, menendang, meludahi, atau bahkan nyawanya diambil dia, dibunuhnya orang itu.
maka kezaliman akan menjadi kebangkrutan pahala pada hari kiamat. Kezaliman bisa menjadi kebangkrutan pahala pada hari kiamat. Dan yang terakhir, syurbul khamr, minum khamr. Kata Nabi SAW, man syaribal khamra wa saqira lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan. Siapa yang minum khamr kemudian mabuk, tidak akan diterima salatnya selama 40 pagi. Wa in mata dakhalal jannah, kalau mati masuk neraka. Fa in taba taballah, tapi kalau dia bertobat Allah terima tobatnya. Inilah di antara dosa-dosa yang bisa menggugurkan amal, baik di dalamnya menggugurkan amal secara keseluruhan atau boleh jadi sebagian. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya, silakan.